Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya akan rekomendasiin ya budget di bawah 1 jutaan. Tapi di sini saya batasin aja dulu budgetnya di bawah 1 juta, di atas 500 ribu supaya nggak terlalu banyak pilihan. Video sebelumnya saya udah bikin 5 rekomendasi 1 jutaan ya. 1 juta ke atas sih, di bawah 2 juta. Itu harganya baru semua ya. Dan sekarang saya coba cari yang second karena ini menarik banget teman-teman. Kalau kalian mau rakit PC kere-hore ya, budget antara 3 juta sampai 6 juta, kemungkinan salah satu prosesor ini tuh sangat direkomendasikan banget gitu ya. Sekaligus ya di sini saya akan juga spill motherboard yang cocok untuk si prosesornya dan juga GPU-nya yang cocok untuk si prosesornya. Oh iya teman-teman, karena kemarin di video sebelumnya yang rekomendasi 1 jutaan saya nggak masukkan Core i5 12400F. Kelupaan ya. Harusnya di nomor 5 itu bukan Core i3 13100F tapi 12400F ya untuk rekomendasi di nomor 5. Oke, sekarang kita akan langsung aja gas 7 prosesor second di bawah 1 jutaan. Kita langsung saja gas. Let's go. Kita udah tahu kan kalau NVMe itu lebih kenceng daripada hard disk. Semakin mahal harga NVMe, semakin canggih teknologi di dalamnya. Tapi masih ada kok NVMe yang harganya terjangkau tapi tetap bisa membuat PC atau laptop kita semakin kencang. Ada Legend 710 solusinya. Tersedia mulai varian dari 256GB sampai 2TB. Harganya mulai dari 360 ribuan. Nah, yang saya pegang ini versi 1TB. Ketika saya tes, read-nya tuh menyentuh 2600 MB per second dan write-nya di 2000 MB per second. Melebihi klaim dari web resminya yang hanya di 2400 MB per secondan. Legend 710 ini menggunakan controller kelas entry level terbaik yakni RTS 5766DL. Tentu ini belum ada DRAM cache, tapi sebagai penggantinya sudah dilengkapi dengan teknologi HMB atau Host Memory Buffer. Walaupun NVMe ini kelas low end, tetap dikasih heatsink pendingin supaya performa tetap stabil ketika penggunaan di PC, laptop ataupun PS5. Terbukti ketika pengujian benchmark, suhu maksimum hanya 48 derajat Celcius aja. Masih jauh dari batas maksimum temperatur di 70 derajat Celcius. Info lengkap bisa cek deskripsi. Oke, prosesor bekas di bawah 1 jutaan. Yang pertama ada Ryzen 5 2600. Dia punya 6 core, 12 thread, TDP-nya 65 watt, udah support PCI Express 3.0, soketnya AM4 yang dirilis tahun 2018, masuk ke Zen Plus 12 nanometer dengan kode name-nya tuh Pinnacle Ridge. Harga saya lihat di e-commerce berkisar antara 700 sampai 800 ribuan. Motherboard yang cocok kira-kira apa? Bisa pakai A320 atau B450. Ini masih tetap bisa ya, karena PCI LAN-nya masih 3.0, terus DDR4 juga. Kalau kalian mau overclock si Ryzen 5 2600 juga masih bisa pakai B450 atau B550 karena si prosesor ini masih bisa di overclock, naikin speednya gitu, bisa. Lalu untuk GPU-nya yang pas apa? Karena si Ryzen 5 2600 ini performanya masih cukup tinggi, bisa ditancapkan RTX 2060 atau GTX 1660 Super atau RX 580. Kalau belum ada duitnya, pakaikan GTX 1050 Ti juga masih oke-oke aja. Kebutuhan kalian pakai Ryzen 5 2600 untuk editing, main game, saya rasa ini masih sangat powerful. Lanjut, prosesor kedua ada Core i5 9400F. Prosesor ini tuh dulu jadi idola banget karena waktu itu pertama kali Intel merilis prosesor dengan kode seri F tanpa iGPU. Performanya tinggi, harganya murah meriah dulu ya. Tapi tetap sekarang juga ternyata masih oke aja di budget 800 sampai 900 ribuan. Ketika saya lihat di e-commerce, i5 9400 ini tuh punya 6 core, 6 thread, 65 watt, bisa Express 3.0, soket LGA-nya 1151 ya. Speednya 2,9 up to 4,1 GHz. Dia tuh masuk ke jajaran 14 nanometer ya, kode name-nya Coffee Lake yang dirilis tahun 2019. Untuk motherboard yang cocok ini pakai apa? Karena soket LGA 1151 harus pakai H310 minimal atau B365. Tapi sayangnya si prosesor ini tuh belum bisa di overclock. Tapi nggak apa-apa, performanya juga untuk default udah kencang banget. GPU-nya yang pas kira-kira apa? Oke, kalau kalian belum ada dananya bisa pasangkan GTX 1050, 1060 atau kalian punya budget lebih bisa ditancapkan juga RTX 2060 Super. Nah, kalau misalkan udah diduetkan dengan GPU sekelas RTX 2060, saya yakin kegiatan gaming 1080p, editing, render-render kayak gitu masih sangat worth it lah. Dilibas gitu, kenceng, masih ngebut-ngebut aja. Sampai saat ini juga masih banyak teman-teman di luar sana yang ngerakit PC menggunakan i5 9400F ini.
Lanjut ke prosesor nomor 3, ada Core i3 9100F. Sama ya, ini belum ada iGPU-nya karena seri F ini. Kenapa ini masuk ke jajaran nomor 3? Karena harganya ternyata ada yang jual 500 sampai 600 ribu. Wah, ini murah banget sih ya. Dia punya 4 core, 4 thread, 65 watt, PCI Express-nya 3.0, terus soketnya juga 1151 ya, 14 nanometer, Coffee Lake, dan dirilis tahun 2019. Jadi ya 5 tahun ke belakang masih muda lah ya. Motherboard yang cocok pakai apa? H310 aja udah cukup. Udah support DDR4, soket LGA-nya sama gitu. PCI Express 3.0 juga udah mendukung di sini ya. Terus untuk GPU-nya yang paling pas menurut saya, pakaikan GTX 1060 atau GTX 1650 juga kalau ada budgetnya, ini gas aja. Performa i3 9100F masih bisa diandalkan. Gaming editing kayak gitu kayaknya masih bisa-bisa aja. Cuman bedanya kalau dengan i5 9400F yang nomor 2 itu, paling bedanya dari performa ketika ngerender ya, ngerender video editing sedikit agak lambat aja. Tapi untuk gaming, saya yakin prosesor ini masih sangat tangguh. Oke, kita lanjut ke prosesor second nomor 4. Jatuh ke Ryzen 3 3200G. Dan ini GPU bisa dirakit tanpa harus mengandalkan PGA eksternal. Karena seri G ini udah ada eGPU-nya. 3200G ini sudah ditanamkan Vega 8 ya, kode name-nya Picasso yang dirilis tahun 2019. Punya 4 core, 4 thread, TDP-nya masih irit, 65 watt. Harganya, harga second ketika saya lihat di e-commerce berkisar di 850 sampai 950 ribuan. Kelebihannya, kalian bisa jalankan PC kalian tanpa menggunakan PGA eksternal karena bisa mengandalkan Vega 8 ini. Bisa dipakai untuk game-game e-sport ya, CSGO, Dota 2, Apex Legends, terus pokoknya game-game ringan lah. Terus motherboardnya yang cocok pakai apa? Pakai A320 nggak masalah, B450 juga nggak masalah, dia masih support PCI Express 3.0, jadi aman-aman aja. Bang, kalau misalkan mau upgrade GPU bisa nggak? Tentunya masih bisa, tapi nanti si Vega 8-nya otomatis off, digantikan dengan PGA eksternal. Misalkan nih, pakai GTX 1050 Ti, oke. RX 570 oke juga, GTX 1060 oke juga gitu ya. Kalau ada budgetnya kalian bisa tambahkan GTX 1650, performanya saya yakin meningkat pesat. Lanjut prosesor ke-5 ya, datang dari Intel, Core i3 10105F. Dia punya 4 core, 8 thread ya, 65 watt, LGA-nya udah lumayan cukup baru, 1200. Dia tuh masuk ke kode name Comet Lake yang dirilis tahun 2021. Ya walaupun ini prosesor yang harganya try ya 855 ribuan, tapi performanya ya ini bisa diandalkan banget lah. Terbukti saya juga kemarin masih ngerakit menggunakan 10105F ditanamkan dengan GTX 1650. Dipakai live streaming lancar, dipakai editing juga masih tetap bisa gitu ya. Mantap banget pokoknya. Motherboardnya yang cocok apa? Pakai H410 juga bisa. Kalau kalian cari yang second pasti banyak. Kalau beli baru misalkan pakai H510 aja itu lebih worth it ya. Biasanya udah ada slot M.2 NVMe-nya gitu. Lanjut prosesor ke-6, datang dari AMD lagi nih, Ryzen 3 2200G. Dia punya 4 core, 4 thread, 65 watt, soketnya AM4 sama, dan tentunya karena ini seri G udah ada iGPU-nya. Yakni masih sama ya, Vega 8. Masuknya kode name Raven Ridge yang dirilis tahun 2018. Ini sedikit lebih lawas 1 tahun ya dari si Ryzen 3 3200G yang urutan nomor 4 tadi. Harganya ini wah menarik banget sih, 500 sampai 600 ribuan teman-teman. Wah gila banget ya, murah gitu ya. Motherboard yang cocok ini bisa pasangkan A320 supaya rakitan PC-nya nanti jauh lebih hemat lagi, lebih kere-hore lagi gitu ya. Tapi kalau ada budgetnya, ada yang jual bundling gitu ya dengan B450 juga nggak apa-apa ya. Tetap bisa DDR4, speed memory-nya bisa di overclock untuk bisa meningkatkan performa iGPU Vega 8-nya. Jadi kalau misalkan speed memory-nya lebih kenceng di overclock gitu ya, nah performa si iGPU Vega 8 ini bisa meningkat ketika kita main game. Kalau mau upgrade GPU bisa bang? Tentunya bisa ya. Pakai apa yang cocok kira-kira? RX 570, GTX 1050 Ti ya, GTX 1650 ya, pokoknya sekitaran GPU ini masih sangat support sekali, atau masih combo yang bagus gitu ya ketika ditanamkan dengan PGA-PGA yang barusan saya sebutkan. Terus prosesor yang terakhir datang dari AMD nih, Ryzen 5 2400G. Dia punya 4 core, 8 thread, ya lumayan ya, threadnya banyak nih ya. TDP-nya masih irit,
65 watt, soketnya M4, dan untuk iGPU-nya karena ini seri G, ini lebih kenceng daripada si 2200G dan 3200G, yakni menggunakan iGPU Radeon Vega 11. Tentunya performa untuk main gamenya jauh lebih tinggi, tapi harganya sedikit agak mahal ya, 900 ribuan. Untuk motherboardnya yang cocok apa bang? B450 aja lah atau B550 gitu ya. Nanti untuk si speed memory RAM-nya bisa di overclock naikin sedikit ya untuk mendongkrak performa si Vega 11, atau si Ryzen 5 2400G-nya juga bisa di overclock juga nih ya di motherboard B550 gitu supaya performanya lebih mendongkrak, atau B450 juga nggak masalah sih, masih aman-aman aja. Kalau misalkan nggak mau overclock juga masih oke ya, semuanya dijalankan default, tancep pakai main game masih tetap bisa. Game e-sport, Apex Legends, Dota 2, PUBG gitu ya. Bahkan Radeon Vega 11 juga masih tetap bisa main game AAA seperti God of War, masih bisa gitu ya. Tapi resolusinya 720 pixel supaya FPS-nya nggak terlalu drop. Untuk GPU-nya yang pas ditancapkan apa nih? Karena si Ryzen 5 2400G lumayan cukup tinggi performanya, bisa tancapkan GTX 1660 Super. Nah itu combo yang pas banget menurut saya sih. Lihatlah performanya, mantap ya. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat 7 rekomendasi power supply second di bawah 1 jutaan? Cuman di sini saya punya 3 catatan penting teman-teman. Yang pertama tentunya power supply. Ketika kalian menentukan rakitan PC, misalkan mau rakit PC Ryzen 5 2600 pakai GPU-nya RTX 2060. Nah, perhatikan power supply-nya, pakai power supply yang udah ada sertifikasinya, punya komponen-komponen yang berkualitas dari brand yang terpercaya, supaya nantinya komponen-komponen bekas kalian ya punya umur yang awet, panjang umur intinya gitu ya. Karena kan tegangan-tegangan yang paling krusial itu tuh dialirkan dari power supply, makanya power supply itu harus bagus. Terus catatan yang kedua, perhatikan juga casing. Kalau kalian mau pakai rakitan PC kayak tadi Core i5 9400F gitu ya, pakai motherboard B365 yang ATX atau MATX, nah perhatikan juga casingnya. Casingnya harus sesuai ukurannya, dan juga perhatikan juga airflow-nya tentunya ya, karena komponen-komponen bekas biasanya agak sedikit panas dan kondisinya juga udah kurang oke gitu, makanya harus diperhatikan casing ya, ukurannya dan airflow-nya. Terus catatan yang ketiga, jangan lupa update BIOS motherboard gitu ya untuk bisa memaksimalkan si prosesor, dan jangan lupa juga update driver si GPU-nya kalau kalian mau pakai GPU eksternal. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai iGPU, misalkan pakai Ryzen 3 3200G, nah itu update BIOS-nya gitu ya supaya nantinya bisa memaksimalkan kinerja si prosesornya gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi prosesor di bawah budget 1 jutaan, tulis aja di komentar gitu ya kan. Teman-teman juga yang di video kemarin banyak banget terbantu gitu sama komentar-komentar kalian atau saran-saran kalian gitu. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.